Ya, saudara, masyarakat dihebohkan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai pada sejumlah barang. Adapun yang lebih mengejutkan lagi adalah dimasukkannya sejumlah bahan pokok hingga jasa pendidikan ke dalam daftar hal-hal yang akan dipajaki. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait informasi tersebut, kami telah terhubung dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Selamat malam, Pak Justinus. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, bisa dijelaskan rencana tarif pajak pertambahan nilai pada sembako, Pak? Baik, sebagaimana disampaikan Ibu Menteri Keuangan kemarin di DPR, bahwa yang saat ini kita siapkan adalah rancangan undang-undang perpajakan yang akan dibahas dengan DPR. Jadi saat ini belum dibahas, sehingga hal-hal detail pun juga belum ada pembahasan dengan DPR. Jadi dapat kami sampaikan atas wacana yang berkembang di masyarakat pada saat ini, yang ada adalah rencana perbaikan administrasi perpajakan. Justru untuk mengurangi distorsi, mendorong keadilan, dan juga memperkuat basis pajak supaya penerimaan pajak di masa mendatang lebih sustainable. Itu yang sebenarnya dirancang. Ya. Jadi kalau sampai ke detail seperti yang sekarang dipolemikan, saya rasa memang belum menjadi hal yang didiskusikan. Baik, memang ini belum didiskusikan, tapi kemudian informasi tersebut kabarnya muncul berdasarkan bocoran draft perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Artinya apakah memang draft yang bocor itu benar masuk di dalam draft tersebut atau bagaimana, Pak Justinus? Ya, jadi yang menjadi concern atau konsep dasar pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan adalah mengurangi distorsi tadi. Terlalu banyak pengecualian barang dan jasa yang pada akhirnya justru malah merugikan karena menciptakan ketidakadilan. Terdapat barang-barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat atas tapi dibebaskan dari pengenaan PPN, juga termasuk jasa-jasa yang lain. Sebaliknya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat bawah dan dibebaskan PPN juga. Jadi ini yang ingin diperbaiki, termasuk dalam hal ini yang disebut oleh teman-teman media adalah barang kebutuhan pokok atau sembako tadi. Jadi yang menjadi konsepnya adalah untuk mengurangi distorsi supaya barang dan jasa bisa diawasi dengan lebih baik harus masuk dalam sistem perpajakan. Maka pada dasarnya semua barang dan jasa itu sebaiknya dikenai pajak atau menjadi objek pajak. Tetapi belum tentu dikenai pajak. Jadi saya ulang ya, barang atau jasa itu menjadi objek pajak tetapi tidak serta-merta dikenai pajak. Dengan demikian bisa diawasi. Nah, apakah nantinya akan dikenai pajak atau diberi fasilitas, dikenai dengan tarif rendah, tarif tinggi, itu yang akan didiskusikan, Pak. Baik. Pak, kalau artinya barang tersebut bisa menjadi objek pajak tapi belum tentu dikenai objek pajak, lantas apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menjadikan sembako ini sebagai objek pajak? Karena kita tahu kalau misalnya itu jadi dipajaki maka bisa saja berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang saat ini memang sudah lemah, artinya belum bisa bangkit kembali seperti semula. Ya. Pemerintah ingin memastikan saat ini kami fokus kepada penanganan pandemi. Bahkan insentif pajak digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan para pelaku usaha. Jadi ini sifatnya rancangan. Kenapa ada gagasan seperti itu? Justru supaya bisa masuk dalam administrasi perpajakan sehingga bisa diawasi baik produksi maupun distribusinya, penjual maupun pembelinya. Nah, dalam penerapannya tadi saya sampaikan, tentu nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Karena faktanya ada barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok atas. Sebagai contoh misalnya ada beras premium yang saat ini bebas PPN. Ada daging segar kualitas Wagyu misalnya, itu juga bebas PPN. Dan barang-barang lainnya. Ini saya kira memang perlu diluruskan, perlu disistematisasi sehingga
pengenaannya pun tepat sasaran. Ya, jadi artinya sembako yang dimaksud bukanlah semua sembako, tapi memang yang kemudian premium sifatnya begitu ya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Justinus. Selain soal kemungkinan sembako akan dipajaki, ada lagi ini sekaligus juga mengkonfirmasi adanya keresahan dari masyarakat karena ada informasi bahwa rencana pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai pada jasa pendidikan. Soal ini bagaimana, Pak? Ya, jadi dalam konteks tadi kami juga ingin menegaskan ya Pak, saat ini sedang rancangan dan belum dibahas, jadi implementasinya pun masih akan lama, memperhatikan pandemi. Nah, untuk jasa pendidikan juga saya kira sama. Karena saat ini dikecualikan, kita kesulitan melakukan pengawasan dan respon kebijakan pun seringkali tidak tepat karena faktanya terdapat jasa pendidikan yang profit oriented dan hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar. Misalnya apa, Pak? Misalnya pelatihan-pelatihan profesional, les, privat, kursus, dan sebagainya, yang memang hanya bisa diakses kelompok atas. Saat ini juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini menjadikan distorsi, karena tidak bisa diakses oleh kelompok masyarakat bawah, maka seyogianya hal seperti ini kita tetap ulang. Apakah nanti dapat dikenai pajak? Kalau akan dikenai kira-kira berapa persen sebaiknya, supaya justru penerimaannya bisa diredistribusi untuk mendukung, menyubsidi kelompok bawah. Jadi perspektifnya adalah keadilan untuk kita semua, pemerataan dan gotong royong ini, Pak. Ya, konsepnya gotong royong ya Pak ya. Menteri Keuangan sebelumnya juga sempat menyebut agar masyarakat tidak kemudian termakan hoax soal informasi ini. Bisa dijelaskan lebih jauh soal itu dan juga sekaligus mungkin apa imbauan dari pemerintah agar masyarakat tidak termakan oleh informasi hoax soal ini, Pak Justinus. Baik, jadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan hoax yang dijadikan contoh adalah framing seolah-olah pajak mobil diberi diskon, sedangkan sembako akan dipajaki. Itu kan dua hal yang tidak tepat untuk diperbandingkan. Karena yang kedua, belum ada sama sekali pengenaan pajak atas sembako. Dan yang pertama, pemberian diskon kepada mobil itu adalah pajak penjualan barang mewah. Mobil masih dikenai PPN. Dan hanya diberikan sampai Desember 2021 untuk kendaraan sampai dengan 1.500 cc demi menggeliatkan kembali sektor otomotif yang memang punya potensi menciptakan efek berganda yang membantu perekonomian kita. Jadi itu perspektifnya, bukan karena kita ingin mendikotomikan kelompok kaya disubsidi atau diberi insentif, sedangkan kelompok miskin justru malah dipajaki. Itu hal yang keliru. Maka dengan demikian kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak perlu panik, khawatir, karena ini adalah rancangan yang justru akan memberikan rasa keadilan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan diskusi, masukan, aspirasi yang disampaikan, kita bisa mempertajam, menyempurnakan kebijakan ini sehingga nanti bisa diterapkan dengan lebih baik di lapangan. Ya, baik. Terakhir Pak, ini akan mulai dibahas kapan dan kira-kira berapa lama waktu pembahasannya untuk kemudian diterapkan? Baik. Saat ini RUU KUP ada di pimpinan DPR dan kita berharap nanti di dalam rapat paripurna dapat dibacakan sekaligus dapat segera dibahas dalam panja di Komisi 11 DPR. Kami juga sudah siap untuk pembahasan dan mudah-mudahan dapat dibahas dengan cepat sehingga dapat memberikan kepastian bahwa nanti kapan akan mulai diberlakukan, tahapan-tahapan seperti apa, itu yang ingin diberi masukan oleh para pelaku usaha, praktisi, para pakar, dan sebagainya, Pak. Ya, baik. Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami sekaligus mengkonfirmasi informasi terkait dengan pengenaan pajak terhadap sembako dan jasa pendidikan ini. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.